Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Fatih lima ughliq khatim lima sabaqa nasara hadi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqala al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim fi maulidihi al-musamma bi Diya'ul Lami' صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مصفى خصنا وحبانا معالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماتي دينك أسبحوا لي ولائه عنوانا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar. Yang pertama, nikmat diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala lisan kita sama-sama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat yang sangat besar yaitu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat juga yang tak kalah besar yaitu duduk bersama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nikmat yang besar yaitu nikmat menuntut ilmu agama. Jadi terkumpulan nikmat-nikmat yang besar itu terkumpul. Ini satu kali duduk dapat berataan. Nah itu sekali duduk dapat berataan, zikir dapat, sholawat dapat, majelis ta'lim dapat, duduk dengan orang-orang soleh dapat, yaitu keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat kita muliakan dan kita hormati, sangat kita ta'zim kepada mereka, khusus kepada Habib Zainal Abidin bin Habib Husain bin Habib Ali Al-Kaf, Habib Muhammad Habib Ali bin Muhammad Al-Bahasim, dan juga para habaib yang lainnya yang mungkin ulun kadang melihat ada di belakang. Dan apabila nama beliau tidak tersebutkan di sini, banyak-banyak minta halal, minta maaf, minta Allah. Habib Umar mengatakan di dalam bait syair Maulid Diya'ul Lami beliau, Salla alaika Allah bari'uka alladhi bika ya musaffa khassana wa habana. Salla alaika Allah, limpahan salawat padamu ya Rasulullah. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita ini melimpahkan salawat kepada Nabi Muhammad, ada Allah yang lebih dahulu melimpahkan salawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arti salawat kita ada? Seandainya satu dunia ini nak ada mau bersalawat dengan Nabi Muhammad, gak ada berpengaruh. Tidak ada pengaruh bagi Nabi Muhammad. Sedunia ini ada bersalawat dengan Nabi Muhammad, tidak ada pengaruh bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena zat yang maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, zat maha pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala sudah melimpahkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Allah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah ujar Allah madahi. Aku aja bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah juga bisa bersalawat kepada kita? Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan baginda Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan, kalau ada umat Nabi Muhammad satu kali dia bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu biha asra, Allah akan bersalawat kepada orang tersebut 10. Bayangkan. Jadi umat Nabi Muhammad akan disalawati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika lisannya mau bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, balasannya itu langsung Allah yang membalas. Kalau umat Nabi Muhammad bersalawat kepada Nabi Muhammad 10 kali, Allah balas dengan 100 kali. Kalau umat Nabi Muhammad
Bersalawat kepada Nabi Muhammad 100 kali, Allah balas 1000 kali. Kalau umat Nabi Muhammad bersalawat 1000 kali, maka Allah mengatakan, masuklah engkau lewat pintu surga yang mana engkau mau. Bayangkan, sangguplah 1000? Banyakkah 1000? Kada. Banyak 1000? Kada banyak. Kai sebarang itu berapa puluh ribu, tak dihitung banyaknya. 1000 itu 200-nya. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat paling afdal. Selawat paling afdal adalah membawa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap kita berselawat. Itu selawat paling afdal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu selawat afdal. Bolehkah diputus selawatnya? Misalnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kan ada selawat itu. Bolehkah? Boleh. Tapi selawat yang afdal membawa keluarganya di dalam setiap berselawat. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menerima kepada orang yang berselawat abtar, putus. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah salawat yang abtar, salawat yang terputus tersebut? Nabi pun menjawab, salawat yang hanya aku saja dia bawa di dalam salawatnya, tapi dia tidak membawa keluargaku. Berarti sallallahu ala Muhammad khusus untuk Rasulullah, wa ala ali Sayyidina Muhammad untuk lebih afdal. Jadi bersalawat kalau kawat lah habis sembahyang, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu 200 kali kada sampai 15 menit. Coba aja 200 kali kada sampai 15 menit. Dan apabila kita bagi di dalam setiap sholat, zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, subuh 200, maka genap 1000 kali. Allah mengatakan, masuklah kalian ke dalam pintu surga yang mana kalian mau. Ayo pahalanya. Kadang alih kadang koler mencecil 200 langsung sekali duduk habis sembahyang subuh 1000. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000 kali. Paling sejam. Cuma lambat. Mencapat udah sampai sejam selesai 1000 kali. Ganjarannya masuk surga terserah, pilih pintu yang mana. Ayo. Makanya orang-orang dahulu kada mau ketinggalan salawat, kada mau. Kami dulu di pondok waktu masih nyantri, masih jadi santri, dicatat. Jadi daftar, ada daftar khusus, daftar salawat. Setiap habis maghrib ditahuni, sudah habis salawat, sudah habis salawat. Jatahnya kalau kada salah berapa? 150, ya kan? 350 setiap hari. Dicatat. Yang mana yang sekolah tuh kawan nomor tahu, dicatat, dijadwal. Saking dididik untuk bersalawat 350 apabila hari biasa. Apabila hari Jumat berapa? 1500. Khusus hari Jumat 1500 itu dijadwal. Ada jadwalnya, daftar, kayak daftar hadir. Bilanya kada bersalawat dipanggil di kiau, diberi sanksi. La ilaha illallah. Didikan guru lah, diberi sanksi apabila kada baca salawat. Nah sekarang berapa kali dia sehari bisa salawat? Aku cuma bisa sehari ginuntung di sekali aja. Bangga sekali, bangga. Sekali itu binja daripada kadada. Jangan membandingkan tuh daripada kadada. Coba membandingkan tuh orang banyak. Guru anu aja kawa 10.000, masa kau kada kawa 100? Ini kada. Aku di sekali ginuntung, ya Allah bisa salawat lawan aku 10 kali daripada kadada sama sekali. Bandingan tuh lawan orang daripada kadada sama sekali. Bila urusan dunia lalu hendak harap. Aku aja untuk nukar tapi harga 50.000 supan. Kenapa aja tujuannya tuh nukarnya harga tengah 200, 150 harganya kan supan. Urusan dunia hendak tinggi, urusan akhirat ya Allah berebut berendahan. La ilaha illallah. Salla alaika Allah bari'uka alladhi bika ya musaffa khassana wa habana. Limpahan salawat padamu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakanmu wahai Rasulullah, wahai zat yang denganmu wahai pembawa syafaat
bika ya musaffa, denganmu wahai Rasulullah yang membawa syafaat, khassana wahabana, untuk khusus untuk kita, khusus untuk umatnya. La ilaha illallah. Kita ini terpilih khusus, mendapatkan syafaat khusus dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dapat syafaat Nabi. Allah, syafaat Nabi, jangan main-main. Syafaat Rasulullah ini bukan kata kau dimain-main akan. Syafaat Rasulullah. Semua orang berharap dengan syafaat Rasulullah ini. Kenapa kaitannya dengan salawat dengan syafaat? Dari cerita bait syair, wallahu a'lam, kita kada bisa mentafsiri, cuma kita sering mendengarkan cerita-cerita daripada guru-guru kita yang terdahulu waktu kita sekolah tentang syafaat dan salawat. Ada sebuah cerita unik, ceritanya unik. Ada sebuah cerita yang sangat unik. Jadi ada seorang berdua lawan abahnya. Ada pemuda lawan abahnya, hendak naik haji. Sampai ke Makkah. Cerita nengkak anak ini sampai ke Makkah. Yang anak muda tadi, ketika inya keliling Ka'bah, biasanya kalau orang naik haji yang dibaca apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini pemuda kadang baca itu. Yang dibaca apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini jelas melanggar hukum syariat. Ada aturannya. Orang naik haji baca salawat ada aturannya. Mana ada? Buka kitabnya ada. Ini yang dibaca salawat. Sampai ulama menegur. Kenapa kamu kayak itu? Tawab baca salawat harusnya labbaik Allahumma labbaik. Pemuda itu menyauti, amung kada tahu rahasianya berenai, amung kada tahu kisahnya. Justru aku bertakun ini, ujar orang, hendak tahu kisahnya, hendak tahu kejadiannya. Apa yang menyebabkan engkau membaca salawat ketika seharusnya orang membaca talbiyah? Lalu berkisah, kami sebenarnya naik haji ini berdua lawan abah. Di tengah perjalanan tiba-tiba abah ulun meninggal dunia. Abahnya meninggal dunia di tengah perjalanan. Niatnya hendak naik haji, tapi abah ini meninggal dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah, mulai ujung batisnya sampai kepalanya berubah menjadi hitam pekat, menakutkan kayak kuntilanak. Pokoknya kada kau dilihati lagi sudah. Karena apa? Karena banyaknya kesalahan dengan Allah. Tapi tetap niat hendak naik haji, menunaikan rukun ibadah haji yang kelima. Karena waktu itu naik haji boleh, tahun ini kada boleh. Jadi awak yang udah boleh naik haji kayak apa? Biar berduit pian tahun ini. Nah, kalau naik haji udah boleh. Ya, tiba-tiba dibungkusnya yang anaknya dalam keadaan sedih. Jadi abahnya dikurung di kamar sambil inya membaca apa yang inya bisa dalam keadaan sedih. Supan, paham lebih supan? Malu. Nah, tak. Supan melihatkan abahnya nih lawan orang-orang tuh supan. Kenapa? Abahnya penghirang, pekat, karena matinya itu kada baik. Jadi membuka tuh rasa sopan. Setumat dicengoknya abahnya, ya Allah, kenapa muka abahku ini berubah jadi hitam pekat? Apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku perbuat? Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada seorang yang berketuk di pintu kamarnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk. Setelah masuklah seseorang yang memiliki postur tubuh tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kurus.
Wajahnya luar biasa, ketampanannya tidak ada bandingannya, sangatlah tampan. Aroma keringatnya semerbak laksana bau minyak kasturi, harum luar biasa. Masuk ke dalam kamar tersebut. Bolehkah aku melihat Abah Hikam yang ada di dalam tutup mayat tersebut? Ujar si anak, silahkan. Bolehkah aku memberikan doa kepada Abah Hikam? Boleh, silahkan. Terima kasih banyak, pian mau mendoakan. Maka dibukalah oleh seorang pemuda tersebut, kemudian diusaplah muha abahnya yang hirang tadi, kemudian ditutup kembali. Setelah ditutup kembali, ketika pemuda tersebut hendak keluar kamar, yang anak tadi langsung menangkap kepada si pemuda tadi, bertakun, siapa pian? Ulun lihat muha abah ulun yang tadinya hitam pekat, bau tak sedap, bau buruk. Setelah pian usap mukanya, kemudian berubah menjadi seseorang putih. Mukanya tersenyum dan mengeluarkan bau-bau yang sangat wangi. Ulun bertakun, siapakah gerangan pian pembawa karamat ini? Siapa? Apa ujarnya? Aku adalah jelmaan sholawat yang pernah dibaca oleh Abah Hikam. Di dalam seumur hidupnya hanya pernah sekali bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan aku jelmaan salawat tersebut diutus oleh Allah untuk membantu dan memberi syafaat kepada Abah Hikam, sehingga sekarang aku turun atas utusan Allah memberikan syafaat kepada Abah Hikam yang matinya kada baik pian, bayangkan sekali tapi diterima. Ada sekali koler, makin 2 kali, makin 3 kali. Koler bersalawat kayak apa? Koler, jangan koler lagi, sudah etikat hati sudah. Apakah yang dikerjakan maka ulun rancak ala mendahkan. Profesi kita tuh sebagai apapun bisa bersalawat. Semua kerjaan bisa digunakan dengan salawat. Kadakawa salawat yang panjang cukup sallallahu ala Muhammad, silahkan, asal bersalawat kepada Nabi Muhammad. Misal contoh begawi sawit, kerjanya di sawit, tugas pemberondol, ya udah jadikan biji sawit itu sebagai tasbih. Jadi ketika membuat ke ember sebiji sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kada apa, kada salah bersalawat itu, kada salah. Ulun kada bodoh, kada apa-apa. Ulun datang bulan kada apa-apa. Asal jangan pengen bertilanjang aja sambil berondol bersalawat, itu salah. Kenapa? Kelihatan orang. Itu benar. Ulun tugasnya sebagai tukang. Kayak apa cara bersalawat makin banyak. Sambil bergerak gaji kayu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sekali nunjul, sekali narik sallallahu ala Muhammad. Memaku sallallahu ala Muhammad. Nah, itu bagus. Kadang-kadang kalau ulun sebagai pemanen, kalau inya berdudus, sekali dudus sallallahu ala Muhammad, bisa jadi gancang tuh ya. Ya kalau bisa jadi langsung tak. Atau jadi tukang apa yang bertarik tuh egrek, pakai egrek tarik sallallahu ala Muhammad, kada salah. Yang penting ada bersalawat. Lebih bagus lagi kalau berwudu menghadap kiblat, duduk menghadap Allah Subhanahu wa taala, seraya bertawassul kepada Nabi Muhammad, kemudian membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu lebih baik. Jadi semua gawian tuh kawa dibawa bersalawat. Semuaan dan kada kawa. Salawat ini paling nyaman, amal ibadah paling nyaman, tidak terhalang dengan datang bulan, tidak terhalang dengan apapun. Orang bibinian lagi datang bulan lo salawat boleh, tanpa uduk boleh, beruduk lebih bagus, itu bersalawat luar biasa dan pasti diterima. Ketika pian berzikir pian sombong ada diterima, ketika pian bersalawat pian sombong tetap diterima. Amalan yang paling baik itu pian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan pernah terputus dengan kesombongan dua. Pertama salawat, kedua sedekah. Itu aja. Amal jariah, pahamlah. Sedekah yang baik benar. Itu tetap tuh kada mau terputus. Ujar orang bilanya sombong dia hilang pahalanya. Iya bujur. Saat dia sombong. Mohon maaf, pian memberi ulun kopiah. Ini kopiah. Mohon maaf lagi sana. Ini pian beri ulun ini kopiah. Ulun pakai,
kepiah pian. Habis itu pian berkisah-kisah. Ya kan, pian berkisah, wah jar, aku benar aja beri guru tuh pian kopiah, ya pian harap, ya besulam bagus, ya aku benerin beri, ya kan aku beri ya kan ada bisa kopiah harap, hilang pahalanya saat itu. Tapi kena ulun hendak sembahyang, ulun pakai pulang, dapat pulang pian, karena ini masih ampun pian, masih pemberian pian. Iya saat sombong hilang, setelah pian hatinya dingin, ampe dah sombongnya, dingin sudah, kada ada lagi sombongnya, jadi pahala pulang. Kenapa? Kopiah itu masih dipakai. Paham lah? Nah, itu sedekah. Jadi saat pian sombong dia hilang. Tapi saat pian kada sombong lagi datang pulang pahalanya. Itu hebatnya sedekah tuh pian. Kalau zikir yang lain, pian berzikir apalagi model apa? Jawab la ilallah sambil loncat-loncat. Jadi ujar hati ini supaya aku dilihat orang jauh. Padahal seorang bising aja dusta benar. Supaya kelihatan tenggelam dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Oh, loncat-loncat. Parutnya menggerak. Parutnya sambil kantut-kantut. Ada sadar lagi sombong hatinya. Saat ini sombong itu 2 jam berzikir kan ada artinya. Dasar kan ada artinya. Tapi kalau pian bersolawat ke arah tasbih pian bersolawat kayak bola basket. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Hati pian sombong, tetap jalan pahalanya. Benar kan? Hebatnya sholawat. Jadi orang suara bagus ketika dia mengaji Al-Quran dengan alunan lagu yang sangat indah didasari dengan kesombongan, maka hilang pahala baca Qurannya. Namun orang yang memiliki suara bagus dengan alunan lagu yang indah dibawakan bersalawat kepada Nabi Muhammad, diiringi musik-musik hadroh seperti ini, dengan hati yang sombong pahalanya tetap jalan, kada berkurang sedikit pun, karena hebatnya pahala sholawat. Pian bayangkan sama lawan sedekah. Kemudian bait syair selanjutnya, ma'alikal adhari ma'dini sirkal asmafahum sufunun najati. Dimana ini pembahasan yang luar biasa, kaitan pembahasan yang sangat lebar mengenai tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi sudah jam 8:30. 8:30 sudah. Ya Pak? Bihan ya kalau sudah. Aduh salah awas. Teman diamalkan, salawat itu tadi diamalkan, gini boleh diamalkan, baca sekali kah, 2 kali kah, kadang nyuruh banyak, ada yang lebih suruh banyak lebih. Kita beramalan baca salawat 400 kali sehari, paling sikung yang menggawi itu gini sampai setengah harinya, isuk sampai sudah. Nah kalau ulun suruh, ayo kita beramalan salawat sekali sehari, kalau kadang gawi, desa kadang pintar. Ulun nyuruh sekali aja, ada 2 kali, artinya di bawah pada sekali itu kan ada lagi. Ayo masih jangan ada 3W, udah tahu lagi sudah. Artinya dakwahnya tuh luar biasa, sudah rahmat banget, sudah nyuruh sekali kayak apa? Mun sawat jangan ada ta'amalakan tuh pada peguruan bahasanya. Nah cuma lain peguruan paling kita berkisahan. Guru tuh kalau sudah menyuruh aja guru, ayo kita bersalawat jar sekali sehari, kada 3W berarti udah sakada paasian. Sekali kayak apa? Coba pikirkan. Kayak apa lagi? Sekali aja kada tegawi. Apalagi 5, 6 sampai 100, 200 sekali. Kan? Artinya sekali nang sunnah. Jangan aku lu juga salawat terus guru aja. Di mana dalam sembahyang itu wajib. Kalau itu ditinggal pian bisa kada pintar, sama ya kada sembahyang itu wajib. Nah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadnya itu wajib. Kalau ditinggalkan sembahyangnya batal. Nah ulun suruh sekali itu di luar itu, paham lah ya? Ada ya di luar itu terserah ya, apabila kalian sekali lah. Ya kan, jangan lagi diputus-putus sudah. Sekali ini amalan seumur hidup, ijazahnya seumur hidup, sekali sehari. Kan enggak lagi, udah tahu lagi sudah. Ijazahnya seumur hidup, kalau 100 kali sehari pian bisa jadi hari ini baca 100, besok kada. Namun sekali sehari pian sawat kada, berarti desa kada selawat. Sekali sehari ya Pak. Ayo, ada laringan pada ulun, cari ya pian ada orang ceramah bawa sekali sehari dedek. Pasti orang hendak 100, 150 ijazahnya. Ini kada ulun ijazahi sekali. Kenapa? Kita ini kulir beritaan.
Hendak 100 sekali dia. Jadi mun pian membaca 100 kali alhamdulillah selamat, artinya pepada ulun sudah pian baca, pian labihi lagi kan baik toh. Jadi pepada ulun tuh pian baca 50 jar sehari, bersyukur dapat ya ulun. Kenapa? Ampun ulun pian baca sudah labihnya ambil berataan 4 dinang sekali itu gitu Bapak. Tapi kalau ulun madahi pian 100 kali sehari, pian baca 50 ada dapat napa-napa ulun. Targetnya 100. Nah, ulun target paling rendah ada sekali. Jadi pian baca 2 kali dapat ulun tahu nyanggul dinang sekali itu aja. Tenang kali kada. Nunggu sekali itu aja. Jadi pian selawat 5 kali dapat. Sudah ulun sisanya ambilan berataan Bapak. Kan sekalinya sehari. Mudahan kawa malam kita. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Minggu kaina pembahasan ma'alikal adhar ma'adini sirrikal asma fahum sufunun najatihimana, tentang kedudukan dan pangkat keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman dibaitkan oleh di dalam pembukaan Maulid Adhiyaul Lami yang dibawakan, yang disusun oleh Maulana Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi minggu kaina, jadi minggu kaina khusus pembahasan tentang bagaimana kedudukan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dapat barakah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-ma'bud fi kulli makan, في كل ما إله إلا الله، إله إلا الله، المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله، إله إلا الله، المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في شان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الأمان من زوال الإيمان، ومن فتنة الشيطان، يا قديم الإحسان، فضلك علينا بالإحسان، كزادك القديم، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.